Ya pemirsa, kita awali dengan kabar kebakaran hebat melanda 6 kios dan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu kios kelontong. Kobaran api melalap habis 6 kios dan rumah di permukiman padat Jalan Cirebon Majalengka, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kencangnya angin dan banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Beberapa kali ledakan dari cairan kimia di kios material semakin membuat panik warga. Bersama warga, petugas berupaya membuka paksa rolling door kios untuk menjangkau titik api di dalam toko material. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di atas atap kios kelontong. Api diperkirakan ini ya dari ruko Madura awalnya, kemudian merembet menyambar kepada bensin watak, kemudian meledak dan menyambar kepada kabel listrik. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api setelah 3 jam kemudian. Petugas melakukan pendinginan untuk mencegah api susulan. Tidak ada korban. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasak di satu rumah permanen dan rumah semi permanen di Jambi terbakar. Seorang pemilik rumah tewas setelah terjebak kebakaran. Satu rumah permanen dan rumah semi permanen di kota Jambi terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak. Seorang pemilik rumah meninggal dunia akibat alami luka bakar karena terjebak dalam kebakaran dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya, petugas damkar kota Jambi menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Api berhasil padamkan setelah 2 jam kemudian. Ada kemungkinan dugaan itu terjadinya kebocoran regulator. Pada saat kita lihat barang bukti itu memang rumah sakit kita sedang menutup regulator itu dengan kain, tapi mungkin tidak dengan kain yang basah, sehingga terjadi perempetan menyambar 3 bedeng di samping rumahnya. Tapi api dapat kita padamkan dengan kurang lebih 2 jam. Saat ini peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dengan meminta sejumlah keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Lebak, Banten yang mengaku ahli waris memblokade akses jalan menuju perumahan. Aksi tersebut dipicu sengketa lahan antara ahli waris dan pihak pengembang perumahan yang disebut belum melakukan pembayaran tanah tersebut. Lampu merah, lampu merah, lampu merah, lampu merah. Ratusan warga Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur memblokade Jalan Lingkar Utara. Warga menuntut agar pihak terkait segera memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi. Jalan yang diresmikan pada 17 Agustus lalu kerap terjadi kecelakaan dan banyak menelan korban jiwa. Terhitung usai diresmikan, sebanyak 4 warga Desa Balun alami kecelakaan, 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi tersebut. Warga pun sudah melayangkan aduan, namun tak kunjung ada tindakan dari dinas terkait. Aksi blokade jalan dilakukan warga sebagai bentuk solidaritas kepada para korban. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalan tersebut, khususnya dari arah barat menuju Surabaya. Aksi solidaritas dari warga tanpa komando ini, spontanitas malam ini Pak, kita membantu menyeberangkan warga sebagai aksi protes untuk segera disegerakan lampu merah atau pembenahan di segala sektor JLU ini Pak. Kenapa emangnya Mas? Banyak terjadi kecelakaan Pak. Kita tidak berkoordinasi dengan BPJSN bahwasanya memang untuk operasional JLU ini untuk sementara kita close dulu, ditutup dulu sementara, sambil kemudian harapan masyarakat terkait dengan penyediaan traffic light di titik ini kemudian berproses untuk kemudian bisa diajukan melalui pemerintah yang menangani ini.
Usai pihak Disub dan Polres Lamongan melakukan mediasi dengan warga, massa akhirnya membubarkan diri. Namun warga mengancam akan kembali memblokade jalan jika tuntutan mereka tidak segera dikabulkan. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. Dua kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan P3 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Momen itu terjadi ketika Muktamar resmi dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sejumlah kader P3 saling adu teriakan tentang perubahan dan lanjutkan kepemimpinan. Kericuhan terjadi lagi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan media tiba-tiba berteriak perubahan. Sontak kader yang bersama Mardiono meminta agar mereka tidak berisik, namun hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Sementara itu Muhammad Mardiono kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan usai terpilih secara aklamasi. Meski sempat diwarnai upaya perhambatan dari kelompok yang berseberangan, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan proses pemilihan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan rumah tangga partai. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mardiono juga menambahkan, meski sempat diwarnai keributan, namun 30 DPW telah sepakat. Menurutnya hasil muktamar telah sah secara aturan internal partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyergap pelaku pembunuhan seorang wanita di tempat persembunyiannya. Pelaku sakit hati karena permintaan untuk keringanan menebus barang yang digadainya ditolak korban. Inilah detik-detik Lukman Listianto disergap Resmo Polrestabes Semarang di tempat persembunyiannya di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang. Tidak berkutik, pelaku pembunuhan itu ditangkap tanpa perlawanan. Lukman ditangkap setelah membunuh Ika Rahmawati, warga Banjardowo, Genuk, Semarang. Korban dibunuh dengan cara dibekap dan dicekik. Setelah tewas, pelaku juga menggondol kalung emas milik korban. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati karena korban tidak memberikan keringanan cicilan saat menebus motor yang digadaikannya senilai 6 juta rupiah. Tersangka ini bermaksud untuk meminta keringanan karena mengambil motor jangka waktunya tidak sampai 1 minggu, minta keringanan pembayaran. Kemudian dari korban ini menyampaikan bahwa tidak bisa mendapatkan harga di bawah. Jadi terjadi cekcok lah di situ. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di Goa, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online. Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak hutang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Yang bersangkutan ini ada beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat, ya kan, dan mungkin banyak masalah. Ya. Salah satunya mungkin terpengaruh oleh hidup yang hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak. Praka SI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya Praka SI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan emak-emak di Yogyakarta berunjuk rasa gunakan alat masak untuk menolak program makan bergizi gratis. Mereka prihatin dengan maraknya kasus keracunan dan menilai tata kelola pelaksanaan MBG yang buruk. Keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah memicu aksi penolakan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu aksi penolakan digelar kalangan ibu-ibu atau mak-mak di Yogyakarta. Sebagai simbol penolakannya, massa aksi yang berkumpul di bundaran kampus UGM Yogyakarta memukul panci dan membunyikan beragam peralatan masak lainnya. Selain itu, peserta aksi juga membentangkan poster menolak program makan bergizi gratis. Dalam orasinya, massa aksi menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus keracunan massal. Menurut mereka, peristiwa itu terjadi akibat buruknya tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Dari berbagai elemen kami menyuarakan untuk hentikan program prioritas makanan bergizi gratis sekarang juga dan evaluasi total. Kami tidak menerima statement pemerintah tentang bahwa kita bisa perbaiki ini sambil berjalan. Biarkan ini program bagus, kita perbaiki sambil berjalan, nanti juga akan baik sendiri. Nggak bisa seperti itu. Massa aksi juga mengkritik program MBG yang disebut telah mengorbankan anggaran pembangunan di sektor lain, termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang sejatinya justru lebih penting untuk diprioritaskan pemerintah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Antrian kendaraan mengular di salah satu SPBU Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Warga mulai mengantri sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang diduga kelangkaan BBM sudah terjadi sejak 4 hari lalu. BBM langka, hal inilah yang menyebabkan antrian panjang kendaraan. Antrean kendaraan warga ini dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, tukang becak, hingga pelaku UMKM. Warga rela antre panjang sejak pagi hari, khawatir kehabisan BBM karena stoknya yang terbatas. Sejumlah pengendara mengatakan, situasi ini adalah antrean terpanjang sejak dirinya tinggal di Aceh Singkil 2011 silam. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM di pedagang eceran, meski harus mengeluarkan kocek lebih tinggi hingga 20.000 per liternya.
Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Kini stok BBM di penjual eceran telah ludes terjual. Pengawas lapangan SPBU Singkil, Amsyari mengatakan kelangkaan disebabkan 3 alasan, yakni dari berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50%, kendala distribusi dari Medan, dan kerusakan mobil tangki. Pihaknya telah meminta Depot Pertamina mengembalikan pasokan sesuai standar, yaitu 16.000 liter per hari agar kondisi kembali normal. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Muti melaporkan.